Mato Kurarabaya Sika, Rabaya Jesus, Rabata, Rabatu Kurabaya Sika, Rabakurabata, Rabakurabaya Sira, Kururu Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk kasih karunia, kesempatan yang indah kami boleh melayani. Mohon urapan-Mu, hikmat dari sorga, biar hamba boleh bicara atas nama Tuhan, sampaikan pesan-pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Low-nya dikurangi, middle treble-nya dibuka. Selamat bertemu kembali jemaat sekalian GBI Tiberias New Life Manado dan pemirsa yang ada di rumah masing-masing, baik di kota Manado maupun di luar daerah. Saya ingin saudara-saudara kita bersama-sama bersukacita terus, bergairah, bersemangat untuk dengarkan firman, karena saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari akselerasi, hari-hari percepatan iman, mari kita akan mengalami terobosan-terobosan baru dalam banyak hal, terutama dalam pendewasaan manusia roh kita. Saya ingin berbagi satu topik yang sudah saya share di FB, yaitu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita akan korelasikan atau kita akan koneksikan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ini dihubungkan dengan satu karakter yang ada pada kita yang ingin saya baca dalam dua tempat, Roma 8 ayat 28 dan Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Roma 8 ayat yang ke-28 akan membantu saya membaca. Roma 8 ayat 28, mari kita berdiri bersama. Dan sesudah itu Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 28, silakan. Roma 8 ayat 28, Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Ya. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama kita semua, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, dia punya low masih bisa dikurangi dan treble-nya dibuka, powernya ditambah sedikit. Dari pembacaan ini kita akan ke Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca dan silakan. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum.
Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terima kasih, ya puji Tuhan. Saya bersyukur sekali saudara-saudara bisa berbagi firman, dan kesempatan ini saya ingin saudara pahami dulu statement saya bagian awal ini ya. Allah turut bekerja, ya. Katakan bersama saya, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris, God being a partner. Allah menjadi rekan kerja. Allah turut bekerja, God being a partner, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara perhatikan bahwa Allah turut bekerja artinya bahwa Allah adalah satu pihak dan ada pihak lain yang bekerja. Jadi kalau saya turut bekerja, ya, saya turut bekerja berarti ada orang yang inti yang sedang bekerja dan saya turut bekerja. Jadi saya bukanlah pokok dari pekerja-pekerja itu, karena saya hanya turut membantu, turut bekerja, ikut bekerja. Atau saya menjadi partner atau mitra. God's being a partner artinya Allah menjadi mitra. Mitra dalam hal apa? Dalam hal mendatangkan kebaikan. Datangkan kebaikan bukan untuk semua orang ya. Bukan untuk semua orang, karena begini saudara-saudara. Pada pemberitaan firman sebelumnya, kalau saudara masih ingat, kalau saudara sudah lupa, saudara bisa buka di YouTube dengan topik hubungan antara rancangan Allah dan pilihan-pilihan kita. Ya, rancangan Allah di kekekalan tentang kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang tanpa kecelakaan, rancangan yang berisi sekali lagi damai sejahtera. Tetapi rancangan-rancangan yang telah Allah selesaikan tuntas di kekekalan, ini saya ulang-ulang agar jemaat tidak salah memahami ya. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atas kita, kita tidak boleh berkesimpulan ini karena Allah ya. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita terjadi, kita tidak boleh mengatakan ini karena Tuhan punya kemauan seperti itu. Tidak ya. Jadi Allah tidak dapat disalahkan, dituduh berbuat jahat kepada kita, karena dari dasar hati yang paling dalam Allah telah merancangkan masa depan kita dari sejak kekekalan sudah selesai, dan isi dari rancangan itu adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan, dan di sana tidak ada kecelakaan. Bahkan di ayat itu saya sudah jelaskan damai sejahtera itu ada 7 maknanya. Nah sekarang Allah turut bekerja harus dipahami ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan harus dipahami bahwa yang menentukan rancangan-rancangan Allah yang namanya kebaikan-kebaikan Allah yang sudah ada di hati Allah, yang sudah ada di planning, sudah ada di master plan-nya Allah, itu tidak terjadi dengan sendirinya, kecuali penebusan. Yesus mati di kayu salib itu adalah pekerjaan sepihaknya Allah ya. Pekerjaan sepihak artinya hanya Allah dan tidak melibatkan siapa-siapa dalam hal menyelamatkan kita. Tetapi dalam konteks rancangan Allah mengenai kita agar terjadi orang per orang, oknum per oknum, keluarga per keluarga, gereja per gereja terjadi seperti rancangan Allah, maka kita perhatikan Allah turut bekerja, artinya kita tidak boleh dalam posisi berdiam diri dalam pengertian bahwa kita tidak berbuat sesuatu. Kita tidak boleh dalam posisi hanya berharap-harap saja tanpa mengerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya sesudah kita mengerjakan bagian kita. Amin. Tuhan mengerjakan bagiannya sesudah kita mengerjakan bagian kita. Kalau di kayu salib ya, kalau di kayu salib tidak ada bagian kita. Ya, Tuhan mengerjakan semuanya karena hanya Allah.
Dan hanya Yesus yang layak dan memenuhi syarat untuk korban di kayu salib. Tetapi untuk mendatangkan kebaikan yang berbentuknya rancangan-rancangan Allah yang berisi masa depan, yang berisi masa depan penuh harapan, yang berisi rancangan damai sejahtera, Allah tidak bekerja sendiri. Dalam pengertian bahwa itu bergantung pada pilihan-pilihan kita. Nah, pilihan-pilihan kita tentunya saya ingin saudara lihat di Roma 8 ayat 28, ada dua pilihan di situ, atau bukan dua pilihan. Ada dua yang sudah dipilih oleh orang-orang yang mau, ada dua hal yang harus dipilih oleh orang-orang yang mau, saudara-saudara, yang mau menjadi orang-orang yang akan menjadi mitranya Allah dalam hal mendatangkan kebaikan. Baca kembali ya, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah tidak membiarkan, saudara silakan baca. Roma 8 ayat 28, Ya. kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, haleluya. Saudara perhatikan bahwa di ayat itu ada dua hal yang memberikan satu perbedaan, bahwa kebaikan yang Allah kerjakan bersama kita hanya datang pada dua variabel yang sudah disebutkan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan atau mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan tentunya. Di dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes yang lain, Injil Yohanes mengatakan, barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi sederhana. Saudara mau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan? Katakan amin. Allah bekerja, turut bekerja, being a partner, menjadi mitra kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Artinya apa yang Allah sudah sediakan di dalam Yesus, kekayaan sorgawi, kekayaan yang rohani, kekayaan jasmani, termasuk semua itu boleh datang pada kita. Allah mau turut bekerja dengan satu pemahaman bahwa kita tidak boleh, kita tidak bisa ada pada posisi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Saudara jangan salah paham ya, bahwa saya tidak ingin saudara ayat ini dipahami oleh orang seperti orang semuanya akan mendapatkan apa yang namanya janji Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita menggunakan ayat-ayat ini untuk mendorong orang, ya, motivasi pada orang-orang, ya, untuk membuat orang tidak putus asa, ya. Tapi kita harus memahami ayat ini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan itu adalah, sederhananya adalah mereka yang menjadi pelaku-pelaku perintah Tuhan. Yang kedua adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah? Pada kesempatan lain saya akan berkhotbah tentang bagaimana panggilan kita sesuai dengan rencana Allah. Salah satu ayat yang sangat terkenal, kita dipanggil untuk saling memberkati. Jadi saudara mau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, periksa hubungan kita. Apakah kita saling memberkati atau kita saling menjatuhkan? Apakah kita saling memberkati ataukah kita saling melukai? Apakah kita saling memberkati ataukah kita saling banyak hal yang negatif? Mari kita saling positif, amin. Saling mengasihi, saling memberkati, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, saling sehati, seia sekata. Nah, dua pokok ini yang dalam Roma 8 ayat 28 akan menjadi sebuah alasan Allah turut bekerja bagi saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, untuk Allah mendatangkan kebaikan. Oke, saya berasumsi, saya berpendapat bahwa kita semua sudah mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bahwa kita semua sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk ini kita akan berdoa supaya Tuhan bukakan lagi pada gembala untuk bisa disampaikan pada momen yang lain. Jadi saya beranggapan Roma 8 ayat 28 kita dapat klaim karena kita sendiri sudah pada posisi orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.
Salah satu variabel indikator orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, mereka terpanggil untuk saling memberkati. Ya. Kemudian, saudara, Allah turut bekerja kalau semua faktor-faktor telah tersedia pada kita, kalau semua faktor yang namanya mengasihi Tuhan sudah ada. Kemudian faktor kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ini saya bicara Roma 8 ayat 28. Karena faktor yang lain di ayat yang lain ada banyak. Tapi saya batasi di Roma 8 ayat 28. Bahwa kalau semua ya faktor-faktor itu ada, paling tidak kita betul-betul mengasihi Tuhan, kemudian kita betul-betul terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka Allah Allah sedang turut bekerja. Haleluya. Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Monitornya bisa dihadapkan ke sini supaya saya bisa mendapatkan ya feedback. Oke. Haleluya. Jadi kalau Allah mendapati seseorang, saya mengasihi dia. Kedua, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka Allah turut bekerja. Kalau Allah sudah sedang bekerja, di sini saya bawa saudara ke Yakobus tadi. Saudara-saudara, Allah tidak pernah terlalu cepat dan Allah tidak pernah terlambat. Coba pegang kata-kata ini, pegang kalimat ini. Allah tidak pernah terlalu cepat dan Allah tidak pernah terlambat. Haleluya. Dalam hal menolong kita, Allah tidak pernah terlalu cepat. Saudara bayangkan kalau anak balita, Tuhan Yesus memberkati kita tentunya. Tapi kalau anak balita, saudara-saudara, Tuhan berkati dia dengan masih 5 tahun terus diberikan kumis, ya. Jadi itu belum waktunya, ya. Belum waktunya dan yang kelihatannya aneh, saudara-saudara, ya. Kalau kita belum waktunya dipromosi, terus dipromosi, itu kita akan jatuh dalam kesombongan, ya. Kalau belum waktunya kita diangkat, terus kita diangkat, kita punya kaki, belum waktu pikul berkat-berkat besar. Ketika kita diberi berkat besar, maka Allah yang maha bijak itu tahu timingnya. Orang yang sudah kuat kakinya, orang yang hatinya sudah tidak di mamon, dia pantas diberkati. Amin. Hati yang sudah tidak terpaut kepada materi, kemudian dia diberkati dengan jumlah uang yang unlimited, maka orang itu tidak akan pernah kena masalah. Karena beberapa orang justru dengan materi kandas imannya. Jadi Allah yang maha tahu itu dalam bekerja, dia menjadi partner kita, dia bekerja menurut waktunya dia. Tapi semua ya, saya ingin saudara pahami, pernah saya singgung lagu Waktu Tuhan, ya, pasti yang terbaik, ya, indah pada waktunya. Ini tidak boleh disalahpahami. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saya tidak usah bilang saudara. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, kalau saya tidak hidup sesuai dengan panggilan, maka saya tidak boleh mengatakan nanti ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak ada, saudara, ya. Sama seperti kalau saudara sedang mengarah ke Amurang, mobil sedang ke Amurang, dan saudara berharap tiba di Bitung, ya. Tidak bisa. Atau arah yang berlawanan. Saudara sedang ada di Tanah Wangko dan saudara sedang arah Amurang, saudara berharap saudara tiba di Tuminting. Tidak bisa. Demikian, kalau hidup kita mengasihi Tuhan, kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka kita bisa berharap Allah turut bekerja. Amin. Paham ini saudara? Agar kita paham dengan ayat yang kita comot, kemudian kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, bukankah janjimu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Kemudian kita lupa baca pada bagian akhirnya. Itu kebaikan Allah turut bekerja untuk didatangkan bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, kita sepakat, asumsi saya bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Kita sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang berarti Allah sedang turut bekerja. Nah, ketika Allah sedang turut bekerja, disinilah proses yang namanya di kerajaan dunia orang pengen instan. Tapi di kerajaan Allah selalu ada proses. Di kerajaan dunia orang pengen cepat. Tapi dalam kemahabijakan dan kemahatauan Allah, Allah tahu waktu yang tepat buat Yusuf. Allah tahu waktu yang tepat buat Daniel. Allah tahu waktu yang tepat Yesus.
30 tahun. Jadi tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Jadi kita dalam memahami, puji Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Saya tahu, saya sendiri tahu apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak, ya. Saudara sendiri tahu apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara sendiri tahu apa panggilanmu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Saudara kalau berbuat salah, saya ulang-ulangi, bertobat. Jangan bertahan di dosa dan menutupi pelanggaran. Tapi mari terbuka dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa bereskan kita dan kita mulai bisa berharap lagi harapan janji kita, janji Tuhan atas kita. Oke, jadi karena kita sudah dianggap sudah mengasihi Tuhan, sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saya janji nanti berikut kita bahas itu. Sekarang Allah sedang turut bekerja. Nah, bagaimana timingnya ketika janji Allah yang namanya kebaikan itu mendarat di hidup kita. Kita baca dulu Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8, coba. Haleluya. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, atau karena dia disejajarkan dengan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dia punya perbedaan sejauh langit dari bumi. Itu bedanya. Apa maksudnya rancangan? Ini rancangan bukan sama dengan rancangan Yeremia 29 ayat 11. Tapi rancangan ini disejajarkan dengan jalan. Jadi rancangan ini menyangkut cara. Cara Tuhan dan cara kita beda. Cara Tuhan mendatangkan kebaikan dan cara kita mendatangkan kebaikan, bagi kita caranya, jalannya beda. Saudara ketik di situ, cara Tuhan mendatangkan kebaikan dengan cara kita beda. Ya, cara Tuhan mendatangkan kebaikan dengan cara kita beda. Bedanya di mana? Begini saudara-saudara. Kalau saudara bayangkan, saudara adalah event organizer, ya. Event organizer. Kalau saudara sedang memimpin sebuah pesta, kemudian MC bilang, Pak, kita sudah memulai. Tapi saudara sebagai event organizer, penanggung jawab acara, saudara tahu saudara punya pengantin pria masih belum mandi. Wanita sudah siap. Sudah boleh mulai acara karena MC mendesak. Ini sudah waktunya. Karena jadwal undangan ini jam 7, Pak. Tapi event organizer tahu bahwa ada satu bagian belum selesai. Tapi kalau kita paksa, ayo mulai. Bagaimana bisa berdiri pengantinnya? Pendeta sudah ada. Pengantin wanita sudah ada. Tapi pengantin pria masih ada mandi karena tadi ada halangan, ada kendala. Hanya Tuhan yang tahu. Walaupun saudara sudah siap. Hanya Tuhan yang tahu ada bagian yang belum siap. Amin. Hanya Tuhan yang mengerti semuanya. Ada orang yang rasanya saya sudah siap, tapi Tuhan tahu karakternya belum siap. Ada orang rasanya saya sudah waktunya Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu sesudah ini apa yang akan terjadi dengan kita. Jadi rancangan atau cara jalan Tuhan itu adalah sesuatu, saya pakai istilah misterinya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Di mana kita tidak bisa bicara atau kita tidak bisa tanya, kok Tuhan, kok lama Tuhan, kok begini Tuhan. Ya, bagaimana saudara-saudara? Maka salah satu cara yang harus kita bangkitkan, hidupkan dalam hidup kita untuk rancangan Allah, kebaikan Allah, atau apa yang Allah telah sedang kerjakan bagi kita untuk datangkan kebaikan. Karena kita sudah mengasihi Tuhan, kita sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ada satu sikap yang harus kita bangun. Sikap itu yang saya baca, Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 adalah apa tadi dibaca? Judulnya, siapa tahu topik dari pembacaan itu adalah bersabar. Bersabar dalam penderitaan. Sabar adalah atribut yang harus ada pada kita karena kita terbatas oleh waktu. Waktunya Allah kalau kita pakai secara harfiah, Allah punya waktu
1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi kita. Saudara, jangan terlalu kaku melihat itu hanya sebuah gambaran patron tentang apa yang namanya waktu kita dengan waktu Allah yang berbeda. Secara teknis kita tidak bisa mengerti. 1 hari bagi Allah, 1 jam bagi Allah sama dengan 40 sekian. Jadi kalau saudara berumur 40 sekian, saudara baru 1 jam di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara bilang saya sudah sabar 20 tahun, baru setengah jam tuh di hadapan Tuhan. Sudah sabar berapa lama, Ses? Saya sudah sabar 20 tahun. Allah tidak menjawab doa saya. Tunggu dulu, bagi Allah itu baru setengah jam. Karena 1000 tahun kalau dibagi 24, 40 lebih sekian ya. Jadi Allah juga Indonesia yang 260 sekian juta. Allah sedang mengurus 7,67 miliar ini. Jadi sekian banyak sedang diurus. Orang Kristen sekitar 2 miliar lebih sedang diurus pada saat yang sama berdoa bersama-sama ke sorga. Walaupun Allah bisa mendengar hanya seperti mendengar satu orang, kemampuan mendengarnya lebih daripada semua teknologi. Tetapi saudara-saudara, tiap-tiap orang memiliki waktu-waktu tersendiri. Karena perbedaan tingkat kematangan, perbedaan tingkat, perbedaan sikap hati, perbedaan kesiapan hidup, perbedaan tingkat keakuratan, perbedaan tingkat cinta Tuhan, perbedaan banyak hal perbedaan. Sehingga membuat 2 orang yang sama, start sama-sama ikut Tuhan, berkatnya bisa beda. Karena berbeda dalam keakuratan, akurasinya berbeda, komitmennya berbeda. Jadi sama-sama bertobat, bisa dalam jumlah tahun yang sama tidak mengalami kebaikan yang sama, dalam takaran yang sama maksud saya. Kebaikannya sama, sumbernya Tuhan. Tapi takarannya bisa berbeda. Karena itu, maka salah satu yang harus ada pada kita, itu diberikan oleh Roh Kudus, yaitu kesabaran. Sabar, saudara-saudara. Bilang kiri kanan, sabar, bro. Sabar, Ses. Kalau belum terjadi, Allah sedang mengerjakan sesuatu. Kalau belum terjadi karena faktor kita tidak akurat, kita perbaiki hidup. Amin. Kalau faktor kita sudah berjuang, sudah memastikan hati nurani kita tidak tertuduh lagi, maka tinggal soal timingnya Tuhan. Jadi saya ulangi saudara bagian awal, jangan salah paham. Jangan tunggu apa-apa dari Tuhan kalau kita tidak mau perbaiki hidup. Amin. Jangan tunggu apa-apa dari Tuhan kalau kita tidak mau perbaiki hidup. Kita hanya dapat berkat umum. Berkat umum itu general grace, general kindness. Jadi hujan panas diberikan bagi semua orang. Mau akurat tidak akurat, setia tidak setia dapat hujan dan panas. Ya, sinar matahari dapat semua orang. Mau setia ke gereja, tidak suka doa, sama-sama tetap dapat sinar matahari. Oksigen semua dapat. Saudara tahu Tuhan, tidak tahu Tuhan tetap dapat oksigen. Saya tidak pernah lihat orang yang tidak pernah ibadah sesak nafas karena Tuhan tahan udaranya. Tidak, Tuhan beri adil. Tapi itu adalah general blessing atau general grace. Tapi yang special grace, pembelaan, berkat sudah lari ke sana tapi Tuhan tarik ke sini. Hanya pada orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan ini. Haleluya. Jadi jangan beranggapan, saya tekan di sini, ajaran hyper grace keliru ya. Ajaran hyper grace keliru dalam banyak hal. Satu kebenaran yang akan nanti saya bagikan, kesempatan yang kalau Tuhan kehendaki di waktu yang akan datang. Jadi ketika saudara-saudara dalam konteks sudah menjaga hidup, sudah memperbaiki hidup, kemudian kebaikan itu dalam proses progresif, dia sedang datang pada kita, maka karakter yang perlu ada pada kita, sabar. Sabar, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu. Allah tidak pernah terlalu cepat dan Allah tidak pernah terlambat. Nah, dalam rangka membangun kesabaran, ada bahasa pepatah dulu berkata, berakit-rakit ke hulu, sambung. Bersakit-sakit dahulu. Sampai sekarang masih sakit. Haleluya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini filosofi pepatah, sebenarnya bukan pepatah ini lebih dulu ada. Sudah lebih dulu ada di kitab Mazmur 126.
Tapi kita akan nanti baca sebentar itu. Saya ingin bicara soal sabar. Halo, saya dan saudara berdiri di hadapan cermin yang sama. Cermin kita adalah firman Allah. Kita makin murni, makin clean, clear and pure. Kita makin bersih dengan firman dan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus menolong saya. Saya berdoa dalam bahasa roh, itu bukan menunjukkan saya lebih rohani atau saya diurapi lebih dari yang lain, tapi saya ingin Roh Kudus ambil bagian. Roh Kudus lead me, memberi tuntunan, pimpinan untuk waktu saya bicara. Tidak hanya logos yang pergi, tapi ada peran Roh Kudus yang membuat kita memahami apa yang sedang saya sampaikan. Saudara-saudara yang kekasih, kesabaran adalah buah roh, ya. Kesabaran adalah buah roh. Jadi kalau kita mau sabar, saudara-saudara, sabar ini adalah atribut kita. Allah, saudara-saudara, juga sabar. Amin. Allah juga sabar dalam konteks penginjilan. Allah masih sabar. Tapi sekarang dalam konteks kita juga harus sabar, ya. Sabar dalam arti bahwa kalau hidup kita sudah upayakan dengan baik dan kita diberkati bukan karena kebaikan kita. Kita diberkati karena kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika kita sudah mau komitmen agar rancangan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, bisa mendarat mulus di hidup kita, maka salah satu atribut yang harus saya kembangkan adalah saya harus sabar. Bilang kiri kanan, kita mesti sabar. Haleluya. Gembala, kita selama sabar. Saya percaya kalau saudara mengerti kata sabar itu asal kata Yunaninya makrotumia. Makrotumia, M-A-K-R-O-T-H-U-M-I-A. Makrotumia, M-A-K-R-O-T-H-U-M-I-A. Makrotumia. Makrotumia, kata makro, saudara-saudara, tahu makro? Itu besar. Ya, sama seperti kalau saudara bicara tentang kosmologi, ada makrokosmos. Marko jemaat kita Rumengan, ya. Makro, ya. Makrotumia, ya disambung. Makrotumia artinya sabar, yang kalau saudara mau bicara soal makro, yang paling dekat, tidak usah luar angkasa. Makro itu, saudara, lawannya mikro, ya. Mikrobiologis itu virus, kuman, bakteri, ya. Kalau saudara mau bicara soal makro, gampang. Yang sederhana lautan, ya. Lautan, lihat lautan. Setiap hari dialiri dengan sungai, sungai yang keruh, sungai yang ada sampah, sungai yang busuk, sungai yang banyak kuman, sungai yang banyak-banyak. Setiap hari dialiri, tapi laut tidak pernah, saudara-saudara, menjadi busuk. Benar? Laut tidak pernah berubah menjadi keruh total. Kalau pinggir-pinggirnya keruh, tapi tak lama dia kembali jernih. Kenapa? Itu adalah sebuah kekuatan, kemampuan menampung semua perlakuan buruk tanpa komplain. Itu belajar ke laut. Dari laut saya belajar tentang bagaimana dapat menampung segala kotoran dari daratan tanpa keberatan, tanpa komplain. Sebab semua virus, kuman, bakteri masuk di laut langsung steril karena laut itu garam, ya. Air garam. Jadi saya lihat saudara, kalau mau bilang sabar, sekali lagi belajar pada laut yang makro, yang lebar. Panjang, lebar, tinggi, dalam. Di Indonesia laut terdalam, Laut Banda. Laut terdalam di dunia, Laut Atlantik. Laut terluas, Pasifik. Saudara, coba saudara naik perahu dan saudara badayung dari Manado, pergi ke Amerika naik perahu. Saudara sudah berpuluh-puluh tahun belum sampai-sampai karena tanpa kompas sudah akan terputar-putar. Saking luasnya laut. Saudara, apapun yang saudara buat tidak pengaruh bagi laut. Sabar artinya apapun yang orang buat tetap sabar. Tetap tahan. Ayat ini juga saudara menggambarkan bahwa orang yang sabar dalam makrotumia tidak mudah putus asa. Yes. Coba satu kali gagal, maju lagi. Coba dua kali gagal, maju lagi. Coba tiga kali gagal.
coba lagi. Telah aku coba terus, ini dengan Tuhan ya. Saya kasih contoh Thomas Alva Edison ketika ia menemukan bohlam lampu pertama kali. Pertama kali dia coba meledak. Kedua meletus. Ketiga polote. Keempat hancur. Kelima terbongkar. Keenam semua yang sama, saudara urutkan kata-kata beda sampai sekian banyak kali. Tapi Thomas Alva Edison tidak berhenti, karena saya percaya ini adalah kehendak Allah, dia menemukan balon bohlam lampu sampai kita bisa menikmati di zaman kita sekarang. Sabar, saudara, adalah sesuatu yang dapat membuat rancangan Allah mudah mendarat. Saya tanya untuk saudara yang suka membuat proyek ya. Kalau saudara membuat bandara untuk pesawat, saudara butuh tanah yang sempit atau tanah yang luas? Nah, kalau saudara mau ada Hercules mendarat di bandara hidupmu, maka engkau harus memperluas tanah lapang bandara hidup saudara. Hati yang sabar itu hati yang lapang. Lapang artinya luas. Semua hal-hal yang bisa mendarat di situ, saudara bisa menampung di sana. Makin luas bandara itu, makin besar kapal-kapal bisa mendarat di bandara itu. Jadi kalau hati kita itu sempit, dan kalau berkat Tuhan yang kargo badan Hercules mau turun, dia terbang lagi karena dia tidak punya tempat mendarat di hati kita. Setuju dengan saya? Katakan amin. Kalau saudara sudah terlatih dengan kesabaran, penggembala kali-kali dibuat seperti ini oleh si brur sana, si ses itu. Bagaimana cara saya bersikap? Kalau saudara ikuti petunjuk firman, tidak ada jalan lain. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Ayat favorit banyak orang. Ini Roh Kudus jelaskan ayat ini bagi kita. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau saudara lihat ayat ini, sabarlah dalam kesesakan. Sabar adalah alat atau berguna dan menolong kita waktu kita dalam kesesakan. Sabar juga membuat saudara tidak mudah putus asa. Dan sabar juga membuat saudara tidak mudah marah. Soal kesabaran ini, saya ini punya tipe yang tidak bisa tahan kalau tidak cepat-cepat. Saya orang yang suka cepat selesai, tergesa-gesa, tetapi saya sudah banyak belajar bahwa tergesa-gesa dalam arti tertentu adalah tidak baik. Tergesa-gesa dalam arti memaksakan kehendak Tuhan adalah tidak benar. Jadi yang benar adalah kalau kita pengen apa yang Allah sedang rancang mengenai kita, kebaikan itu bisa, the dream come true, mimpi bisa jadi kenyataan. Salah satu faktor yang harus kita kembangkan adalah makin lapangnya kita melebarkan tanah hati kita, melampangkan, meluaskan tanah hati kita, agar di sisi lain semua hal-hal lain yang mendarat di hati kita, kita tidak mudah marah ya, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah kecewa, tapi sabar kita panjang. Tidak ada sabar yang tidak panjang. Sebab sabar yang tidak panjang bukanlah sabar. Tidak ada panjang yang tidak sabar. Terbalik. Tidak ada sabar yang tidak panjang. Sebab yang tidak panjang itu bukan sabar. Haleluya. Saya sudah tidak sabar. Saya selama ini sudah sabar. Tapi saya sudah tidak sabar. Itu yang sebelumnya tetap bukan sabar. Ulangi. Saya sudah lama bersabar gembala. Tapi saya hari ini sudah tidak tahan. Itu namanya tidak sabar. Walaupun sebelumnya engkau anggap engkau sabar. Sabar itu tidak ada batas sampai tangan Tuhan turun mengcover membela engkau. Sabar tidak ada batas sampai tangan Tuhan terulur untuk membuat orang-orang bangsa Moab, Meunim yang mau menghancurkan Yosafat itu porak-poranda. Sabar telah membuat saudara-saudara banyak orang seperti Yosua dan Kaleb. Harusnya mereka punya alasan untuk kecewa, putus asa dan marah karena ketidakakuratan orang lain.
Yosua dan Kaleb terhisap ke dalam perjalanan yang tertunda 40 tahun lagi. Saya percaya kesabaran akan membuat saudara akan melihat banyak mujizat. Kesabaran akan membuat saudara akan terhibur di ujung sana. Dan saudara akan bilang, ya puji Tuhan. Kalau saya sudah bertindak waktu itu, sekarang saya tidak tahu saya seperti apa. Terutama dalam dari orang lain. Kalau saya bertindak salah waktu itu, saya tidak tahu Tuhan masih mau pakai kita hari ini atau tidak. Kalau saya bertindak menurut kekuatan saya tidak tahu perkenanan Tuhan masih ada atau tidak. Saudara mau belajar sabar, bilang amin. Ketik di situ, saya mau belajar sabar. Haleluya. Pak Gembala, apakah dalam semua bidang kehidupan kita harus sabar, tenang, dalam arti kita tidak berbuat apa-apa? Saya ingatkan saudara, dalam konteks menanti Tuhan, ini kesabaran penting. Tapi kalau terjadi kebakaran di satu tempat, saudara jangan bilang, Pak Gembala sudah ajar kita sabar. Sambil api menyala, saudara bilang, sabar, sabar, sabar. Tidak, kalau kebakaran saudara langsung ambil air tanpa harus bersabar. Jadi jangan salah paham ya. Sabar ada dalam konteks menanti kedatangan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat ada masalah, ada celaka, ada bahaya, saudara harus cepat lari. Kalau ada kebakaran, cepat siram. Jangan saudara pakai ini khotbah ini. Sabar ses, api baru kecil, sabar. Nanti kalau dia sebesar, pasti tangan Tuhan turun. Hal-hal darurat, saudara harus dengan bertindak emergensi namanya ya. Tunggu ya, tidak perlu menunggu. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang darurat, jangan tempatkan ini ayat ini untuk memperlakukan hal-hal yang darurat. Saya dalam konteks menanti namanya Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan yang engkau rindukan, yang cocok dengan apa yang Allah rindukan, itu diperlukan kesabaran. Nah, saudara-saudara, orang-orang bilang, saya sabar. Tapi bagaimana yang susah kalau kita mau mengerti secara sederhana. Halo Bapak Ibu Saudara, sabar dapat disebutkan dengan mudah. Tapi aplikasinya, aplikasi kesabaran itu Pak Gembala, bagaimana saya tahu saya sabar? Nah ini yang ingin saya bagikan. Bagaimana saya tahu saya sabar? Ini perlu kita perhatikan karena ayat ini akan saya bawa saudara. Ada 3 sikap ya. 3 sikap yang membantu kita untuk membuktikan bahwa sabar yang saya maksud, yang sedang saya kerjakan, itu benar-benar sabar. Sebab jangan sampai ada orang bersabar dalam konteks yang salah. Salah paham tentang sabar. Saudara mesti sabar menurut apa yang Tuhan mau. Haleluya. Sabar menurut kehendak Tuhan. Amin. Ada satu bapak saudara salah paham dengan bapak yang lain. Kemudian dia datang pada seorang pendeta. Dan pendeta bilang sabar. Karena tuh bapak yang satu sudah berkali-kali berbuat jahat. Ini bapak yang anak Tuhan datang ke pendeta. Pendeta bilang sabar bro ya. Berdoa sabar. Tiba-tiba saudara pendeta dengar. Ini Pak Bapak yang dikecewakan berkali-kali, so pergi mengada dan tuh penjahat itu kon dia so tinju, dia so pukul. Gembala dengar kon gembala panggil, Bapak kenapa? Nya tidak bersabar. Bapak bilang bersabar, tunggu Tuhan. Waktu Bapak yang ada piba pukul dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau mau tunggu Tuhan lama. Tapi bagi jumpa dia. Jadi saudara kadang-kadang kita tunggu Tuhan itu perlu kesabaran, amin. Tunggu sampai waktu Tuhan. Oke, bagaimana cara saya tahu saya ini sedang bersabar atau tidak? Kita lihat, yang pertama, ayatnya yang ke Yakobus tadi ayat 8. Yakobus 5 ayat 8, silakan. Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, ayat ini bilang kamu harus sabar dan yang menyertai kesabaran di ayat ini adalah kamu harus meneguhkan. Haleluya. Orang yang sabar hatinya teguh. Ya. Orang yang sabar hatinya teguh.
Orang yang selalu berusaha meneguhkan hati akan dilimpahi dengan damai sejahtera, ya. Orang yang selalu jaga hati, orang-orang itu adalah betul-betul orang yang sedang atau orang yang sedang membuktikan bahwa dia sedang bersabar. Kata meneguhkan hati, saya baca dalam asli atau teks asli, dia menggunakan kata sterizo. Sterizo. S-T-R-E-I-R-I-Z-O. Sterizo artinya firmly fixed or not likely to move or change. Adalah sebuah kepastian, pasti, fix, atau tidak ada kemungkinan berubah, atau tidak akan ada kemungkinan bergerak, move, atau change, atau berubah. Ya. Kalau saudara sabar, hatimu tidak boleh berubah. Haleluya. Berubah maksudnya bagaimana? Kalau engkau percaya Yesus dan engkau bersabar menanti jawaban, jangan pernah pindah hatimu ke lain hati. Saya lama tidak sembuh-sembuh, maka saya pergi cari orang pinter. Orang pinter itu sebenarnya bahasanya dukun, ya, atau paranormal. Saudara-saudara yang pergi ke paranormal karena sudah lama sakit, sebenarnya saudara selain menyembah berhala, saudara tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Orang yang sabar artinya hatinya dia jaga. Contoh, proyek belum cair dananya, kita cari siapa? Kita tidak boleh kemana-mana, teguhkan hatimu. Siapa yang kau percaya, dia lebih tinggi powernya. Siapa yang kau percaya? Tuhan Yesus. Dia lebih hebat dalam merubah hati orang. Dia lebih hebat dalam membuka pintu. Amin. Bahkan dialah pintu itu. Haleluya. Jadi teguhkan hati, jangan no change. Jangan berubah. No move. Tidak bergerak. Artinya jangan meninggalkan siapa yang engkau gantungkan harapanmu. Kalau engkau bersabar tapi pergi kepada dukun, engkau tidak sabar menanti kesembuhan. Amin. Engkau boleh minum obat, barangkali orang tertentu punya kuat iman, tidak minum obat tidak masalah. Minum obat juga tidak masalah. Tapi jangan pernah hatimu dari Tuhan berpindah kepada. Artinya, orang sabar bisa dibuktikan dengan melihat hatinya. Apakah hatinya berubah-ubah? Dia sobat tunggu Tuhan tarik 20 tahun, tapi hati datang dan pergi. Hatinya berpindah ke lain hati. Saudara-saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Bukan sekali GGGG dan seterusnya, tetap yang paling pasti. Jangan pindah ke lain hati. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, apapun yang terjadi. Itu baru bilang orang sabar. Bukan karena ada penundaan kita lari sana, lari sini, tanya sini. Pergi pendoa sana, tanya di sana. Pergi pendoa situ, tanya di situ. Tidak puas. Dan kita terus berlari ke sana kemari. Hati kita tidak terpaut kepada Yesus saja. Saya percaya orang-orang yang teguh hati. Nggak usah dia bilang dia sabar. Lihat saja orangnya punya pendirian yang teguh. Integritas yang kuat. Dia selalu berdiri pada prinsip-prinsip firman. Itu lebih signifikan kesabarannya daripada sekedar menunggu waktu. Haleluya. Kalau kesabaran hanya soal menunggu waktu. Kalau kesabaran hanya soal menghabiskan waktu, banyak orang bisa. Tapi kesabaran di dalamnya yang perlu saudara upgrade adalah selama menanti Tuhan, selama itu saudara-saudara, selama menanti Tuhan, hati kita tidak boleh kemana-mana. Ayat ini bilang kamu harus bersabar dan meneguhkan hati. Kata Yunaninya sterizo, ya. Sterizo artinya tidak kemana-mana hati kita, tetap teguh. Haleluya. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dan menurut teks ini bahwa kita menguatkan mental untuk tetap setia, tidak ke lain hati, memastikan diri untuk tetap pasti tetap ada sampai langkah terakhir.
Sampai pertolongan itu tiba, kita masih tetap berharap Tuhan. Bahkan sesudah pertolongan itu tiba, kita masih tetap berharap Tuhan. Jadi kesabaran itu, inti salah satunya adalah orangnya bukan cuma mampu menunggu, bukan cuma soal menahan diri dalam soal waktu, tapi kesabaran ada unsur penting yaitu sterizo, orang yang mampu menjaga hati agar tidak berharap kepada yang lain, agar tidak berpindah ke lain hati, agar tidak berpindah ke lain harapan, agar tidak berpindah ke lain andalan. Dan andalannya cuma satu, hanya Yesus. Hanya Dia, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, satu-satunya yang kuharap, satu-satunya tempat pertolonganku. Tidak ada yang lain. Nah, tidak ada yang lain saudara-saudara. Dan ini tanpa kita bilang-bilang pada orang, Tuhan akan dapati dia orang yang betul sabar. Malaikat-malaikat tolong bangun. Kerjakan bagian-bagian kamu. Tolong cover, jaga itu bapak sana di Malalayang. Jaga tuh ibu sana di Malalayang. Biar badai, ombak, kiri kanan, muka belakang, dia tetap hatinya terpaut kepada Tuhan. Ibarat jangkar, dia telah melemparkan sauhnya jauh sampai ke sorga. Dan dia punya harapan cuma satu. Apapun yang terjadi, jangkar saya ada di Tuhan. Hati saya ada di Tuhan. Semua boleh terjadi, semua boleh berubah, tapi hati saya tidak akan berubah. Saya cuma andalkan satu, saya cuma harapkan satu, saya cuma minta satu hal. Jangan pernah saya terhilang dari Tuhan Yesus. Saya percaya kesabaran model begini yang akan membuat sorga membackup kita. Amin. Dan kalau kita mudah putus asa, bukan kesabaran. Mudah berpindah ke lain hati, bukan kesabaran. Mudah patah arang, mudah patah semangat, itu bukan kesabaran. Sebab kalau semua lagi itu belum diuji. Kalau semua lagi diberkati, saudara sabar, itu belum terungkap. Kalau saudara masih bisa bersabar pada saat suamimu, istrimu baik-baik saja, maka itu belum kesabaran, passion yang genuine. Tapi itulah kesabaran hanya karena tidak ada masalah. Tapi kesabaran sejati, ketika ada trouble, ada tantangan, ada problema, engkau tetap jaga hatimu. Jaga hati dan tidak pernah pindah ke lain hati. Itu yang pertama. Haleluya. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, thank you. Yang kedua, jadi yang pertama, kamu kalau mau sabar, tunjukkan dengan keteguhan hati. Keteguhan hati bukan soal bicara. Ada orang bicara, saya kuat, tapi hatinya tidak. Ada orang bicara, saya bisa, tapi hatinya lemah. Jadi yang paling penting adalah suasana hati. Hati, bakuatsayang.com. Haleluya. Bakuat, kenapa? Ada sekian banyak Bapa di sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus yang sedang membackup kita. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Amin, haleluya. Tidak ada satu rambut pun akan gugur kalau tidak atas izin Tuhan. Kenapa putus asa? Kenapa jadi lemah? Kenapa patah arang? Halo jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Bakuat, kenapa? Sedang gembala langsing-langsing begini, bakuat batah kepoco, haleluya. Saudara yang diberkati, bertahan bukan hanya karena diberkati. Bertahan karena sudah punya dengan Yesus. Sudah tatanang dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat ini bilang, kalau saudara mau bersabar, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Ini kata sungut-sungut sudah terulang-ulang. Karena memang lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Kenapa maksud ini kata-kata lidah tak bertulang? Saudara, ada orang bilang, aduh kita kok cuma ada bicara. Tapi hatinya Anda. Bolehkah begitu? Kita kok cuma ada bilang, cuma ada ucapan, tapi hati tidak ada. Saudara-saudara, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau saudara ngomong, aduh, pasti sudahlah. Saudara-saudara, kata bersungut di sini saya baca
pakai kata tadi sterizo ya. Sekarang hampir sama tapi stenaso. Sterizo, stenaso hampir sama ya. Jadi kalau saudara mau lihat orang sabar, lihat kalau dia suka. Kalau saudara mau buktikan saudara orang yang sabar, tahan itu mulut. Tahan. Biar berat, bro, berat. Haleluya. Kata-kata yang berdasarkan apa yang saya tahu tentang Tuhan dan apa yang saya tahu yang ada pada Tuhan dan apa yang saya tahu Tuhan dapat buat saya, itu perkataan imam. Tapi perkataan yang melihat situasi, takut dengan keadaan, itu bukan perkataan imam. Perkataan iman adalah selalu terkoneksi dengan firman ya. Selalu terpola dengan Kristus. Kata-kata kita. Amin. Kata-kata kita. Tidak boleh ada sungut-sungut. Amin. Kalau saudara baca stenaso. Stenaso ini sebenarnya dari bahasa Inggris dia bilang a deep long sound. Sebenarnya ini suara saja, belum kata-kata. Suara seperti erangan. Suara yang dalam, nafas yang dalam, yang saudara tarik, tapi ekspresinya karena merasa berat. Ya. Jadi stenaso itu sungutan yang seperti tarikan nafas. Begini, orang tarik nafas biasa ya. Begitu. Tapi kalau orang nafas sungutan, beda ya. Orang yang bersungut saat tarik nafas beda dengan nafas biasa, breathe ya. Nafas biasa dengan nafas sungutan. Kata stenaso biar belum bicara tapi nafas sungutan, kentara. Dan ini perlu kita tinggalkan dalam rangka memastikan bahwa saya betul orang sabar. Yang pernah tarik nafasnya tidak tarik bicara tapi nafas DP roh beda ya. Nafas bernafas sebagai makhluk hidup dengan nafas karena bersungut. Kalau dengar khotbah 2 jam sudah bernafas lain. Haleluya. Saudara yang pernah bernafas bersungut dengan cara bernafas bilang amin. Saya juga mengaku pernah toh. Kalau orang bawa bawa kendaraan tiba-tiba ada orang nyalip dari kanan masuk kiri, dia langsung masuk lorong lagi. Oh Tuhan. Haleluya. Untung saja klakson mobil saya sampai hari ini masih rusak. Kalau tidak dia terlempar gara-gara klakson. Kenapa? Kesabaran saudara-saudara harus mengontrol sampai kita punya cara bernafas. Groan. Groan, bahasa Inggrisnya groan, stenazo, kemudian sigh. Pembalap pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, supaya satu waktu GBI Tiberias jemaatnya smart semua. Kita bisa go public, amin. Kita bisa bertemu dengan orang yang dengan strata, orang-orang penting, orang-orang besar, tanpa merasa gaptek atau tanpa terasa tertinggal. Jadi stenaso, jangan bersungut-sungut, bukan cuma soal kata-kata, nafasmu, tarikan nafasmu, desahan nafasmu. Tuhan mengerti bahasa air mata, amin. Tapi Tuhan juga mengerti bahasa desahan. Nafasmu waktu engkau tarik sebagai sungutan atau sebagai rasa syukur, sabar, haleluya. Dalam susah sukar saudara dan harus siap menderita. Karena ayat ini saudara-saudara, coba lihat ayat yang selanjutnya ayat 10. Pak Pendeta, Pak Gembala, orang dipakai Tuhan, kenapa harus mengalami begini? Orang sudah diurapi Tuhan, ayat 10. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah penderitaan dan kesabaran para, saya kasih contoh Elia, dia yang bilang 3,5 tahun tidak akan ada hujan. Tapi dia juga termasuk di dalam kelaparan itu bukan? Dia masuk di dalam apa yang ia sendiri ucapkan. Yeremia, dia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia firmannya dahsyat, tapi Yeremia pernah dimasukkan dalam sumur
oleh raja waktu itu. Raja yang sudah dimasukkan dalam sumur yang tidak ada air tapi penuh lumpur. Jadi kalau Elia, kalau Yeremia mau bicara, masa Tuhan kami dipakai Tuhan terus kami harus mengalami ini. Tapi mereka jaga mulut mereka. Masih ingat Ayub? Amin. Ayub luar biasa. Di awal-awal dicatat, ia menjaga mulutnya agar jangan dosa dengan ucapan bibirnya. Kenapa? Apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Sementara engkau waktu menerima yang buruk, engkau seperti istri Ayub. Hai Ayub, masihkah engkau bertekun dengan imanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saya ditemukan seorang hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanannya karena saking beratnya. Saya cuma ambil kalimat-kalimat, dia bilang begini, jemaat-jemaatnya nak berdengar, jemaat-jemaat tukang kritik, jemaat-jemaat banyak hal tidak suka mendukung, dan dia tinggalkan pelayanan. Di satu sisi dia dengar suara Tuhan, tapi di sisi lain betul-betul karena dia tidak mampu menghadapi jemaat. Saudara-saudara, kalau saudara selalu bersyukur, sorga akan menyalakan sinyal, alarm, ada sukacita, dan ada gairah bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Tapi kalau saudara bersungut, itu adalah sinyal untuk berkat-berkat di gudangnya Allah terkunci kembali. Belajar sabar, tahan saudara punya kata-kata, tahan saudara punya sungutan. Karena sungutan hanya bisa menunda atau hanya bisa membuat apa yang namanya berkat yang sudah jadwal datang tiba pada kita. Tapi ketika kita bersungut itu akan membuat tertunda. Israel mengalami penundaan 40 tahun lamanya. Saudara-saudara, Abraham pernah mengalami penundaan 13 tahun lamanya karena dia pernah bilang, aku tidak punya anak, bagaimana aku bisa memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir dan seperti debu. Bagaimana? Itu tertunda sampai lahirnya Ismail. 13 tahun kemudian baru lahirlah Ishak. Jadi saya percaya kata-kata itu berdampak. Kata-kata kita punya pengaruh. Kata-kata tidak sekedar keluar saja begitu saja. Ingat kata-kata itu disimpan, direkam oleh Tuhan. Akan itu iblis sebagai bahan untuk mendakwa kita. Karena waktu kita bicara, iblis memegang kata-kata kita. Waktu saudara bilang begini, saya contoh. Sudah, saya mau berhenti ibadah. Waktu saudara mau pergi ibadah, iblis ingatkan. Anda bilang tuh hari Anda sudah mau ibadah. Waktu lalu Anda bilang Anda sudah mau melayani. Iblis ingatkan karena kata-kata kita yang mengucapkannya. Jadi bagaimana supaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan tidak terkendala, tidak terhalang oleh sesuatu ayat yang kita sedang pelajari. Mari bangun satu karakter kesabaran. Dan karakter ini ditandai dua hal saja saya bagi hari ini. Bahwa kalau betul-betul engkau sabar, engkau akan memastikan hatimu selalu teguh. Tidak mudah goyah, engkau punya hati tidak berpindah ke lain hati, engkau tidak mudah putus asa, engkau tetap teguh, engkau tetap bertahan, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Dan yang kedua, yang perlu engkau bangkitkan, engkau edit, engkau rapikan adalah kata-katamu. Ya, sebab dengan sabar engkau pasti akan menata kata-katamu. Kalau engkau tidak menata kata-katamu, maka upayamu untuk bersabar akan sia-sia. Ya, itu sia-sia. Tapi dengan kesabaran disertai dengan bukti kata-kata iman, kata-kata yang sesuai kebenaran firman, maka engkau lihat pada waktunya kebaikan Allah yang Allah sudah rancang akan tiba menurut waktunya Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.